Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah hari ini kita untuk perdananya di dalam apostolik kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan, di mana hari ini kita akan membahas satu tema dan kita akan memulai dari kitab Kejadian, di mana Allah yang menciptakan alam semesta. Untuk mendasarinya saudara, mari kita baca satu bagian firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang pertama. Dikatakan di sana bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebuah ayat yang sangat pendek dan bersifat umum, tetapi juga bersifat abstrak. Saudara, bagaimana kita tahu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta? Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, termasuk saudara dan saya. Nah, ini sebuah statement yang mana semua agama atau keyakinan di dunia ini saya percaya bahwa punya statement yang sama, bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah menurut keyakinan masing-masing, termasuk kita sebagai umat Kristiani. Tetapi bagaimana kita bisa membuktikan bahwa alam semesta, dalam hal ini langit dan bumi serta segala isinya termasuk saudara dan saya, diciptakan oleh Allah? Kita harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Bagaimana membuktikan bahwa Allah itu ada? Maka buktinya adalah Allah itu pernah membuktikan diri bahwa dia ada dan pernah disaksikan oleh orang, dan bukan secara individu tetapi juga disaksikan oleh orang lain. Nah, bagaimana kita tahu hal itu? Kita bersyukur bahwa Alkitab mencatat dan memberikan informasi bagi kita bahwa Allah kita pernah membuktikan diri bahwa dia ada. Itulah sebabnya di dalam kitab Kejadian pasal 18 ayat yang pertama dikatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi Alkitab mencatat di sini bahwa saat siang hari bolong, matahari ketika terik panas, Yahweh Elohim itu menampakkan diri kepada Abraham. Namanya menampakkan diri berarti menunjukkan diri, memperlihatkan diri kepada Abraham. Sehingga Abraham melihat Tuhan. Bahkan di dalam konteks ayat ini, Abraham menjamu tamu-tamunya itu, yaitu Tuhan sendiri, dengan menyembelih kambing, domba, lembu, dan menjamu mereka dan mereka makan bersama. Jadi ada manusia yang pernah melihat Allah itu secara wujud. Nah, jadi ini membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Kemudian di dalam Kejadian pasal 26 ayat 24 dikatakan, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Jadi sekali lagi Yahweh Elohim kembali mewujudkan diri, menampakkan diri, memperlihatkan diri kepada Ishak dan mengatakan bahwa ia akan memberkati Ishak oleh karena Abraham ayahnya.
Tidak hanya situ. Kemudian Yahweh Elohim atau Allah itu kembali menampakkan diri kepada Yakub, kepada cucu Abraham. Di dalam Kejadian 39 ayat 9 dikatakan, setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Saudara, jadi kita melihat di sini kembali Allah itu menunjukkan diri, menampakkan diri, membuktikan bahwa dia ada. Nah, ini bukti bahwa dia adalah Allah yang layak dikatakan menciptakan alam semesta. Selanjutnya bukan hanya itu, sampai kepada generasi Musa. Kembali Allah menunjukkan dirinya kepada Musa. Di dalam Ulangan pasal 31 ayat 15 dikatakan, dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Jadi Yahweh Elohim kembali menampakkan diri kepada Musa di depan mata umat Israel yang dipimpinnya. Bukan hanya itu saja, Tuhan juga menampakkan diri, Allah juga menampakkan diri kepada Samuel, kepada Manoah dan istrinya, kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yeremia, kepada Yesaya, kepada seluruh umat Israel. Sehingga karena ini terbukti Allah itu ada dan menunjukkan jati dirinya, menampakkan dirinya, memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang ia panggil untuk memberkati dunia ini. Maka ketika Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terbukti bahwa memang Allah itulah yang menciptakan alam semesta, karena memang dia nyata. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur bahwa kita punya Allah yang mampu untuk menampakkan diri, mewujudkan diri, memperlihatkan dirinya bahwa dia hidup dan dia ada. Sehingga tatkala ia katakan bahwa ia yang menciptakan alam semesta ini, kita percaya bahwa dialah yang menciptakannya. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada saudara saat ini dapat membuka wawasan saudara dan meneguhkan iman percaya saudara bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup dan nyata, yang membuktikan diri bahwa dia ada, dan dia mengklaim bahwa dia yang menciptakan alam semesta. Itu merupakan sebuah bukti valid yang tidak bisa dibantah oleh siapapun juga. Kiranya apa yang saya sampaikan firman Tuhan ini memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Shalom, haleluya, amin.